Oke, Bang, sebagai praktisi hukum seperti apa yang menanggapi Roy Suryo yang akan menghadirkan saksi mahkota untuk menganalisa skripsi dari Jokowi sendiri. Abang melihatnya seperti apa mungkin? Bukan ijazah bang, tapi skripsi. Kalau terkait skripsi itu kita selaku akademisi itu wajib ya. Jadi kalau saya sih melihat suatu hal yang lumrah aja. Saya sebagai praktisi hukum dengan cara saya rasa itu hal-hal yang sah-sah aja. Artinya begini, bahwa kita tahu bahwa sekarang ini kalau tidak salah 3CS ya, ya mereka saat ini dalam tahapan sudah tersangka di Polda Metro Jaya. Konteksnya mereka menghadirkan itu untuk gunanya ya menyelamatkan diri mereka dari namanya status tersangka. Yang mana kita melihat bahwa kalau saya juga sebaliknya, kalau hal itu terjadi pada diri saya, apa sih terobosannya sekali ahli terus mendatangkan yang bisa memecahkan daripada suatu case tersebut. Karena kenapa kita lihat bahwa kasus yang kepala negara ini dalam hal ini sudah terkatungkan selamat dan sudah ada beberapa yang tersangka. Ada juga yang saya lihat di berita kemarin bahwa yang sudah dikeluarkan karena ada pertemuan gitu sih. Jadi saya rasa apa yang dilakukan sama saudara Suryo itu terbaik lah buat saya. Bang, sah-sah aja artinya lebih condong abang ini membolehkan atau gimana bang? Karena ini kan agak aneh bang, dari ijazah tiba-tiba lari ke skripsi, seakan-akan mereka gagal di mengkorek-korek ijazah, lari ke skripsi bang gitu bang. Tapi kalau kita melihat ijazah, contohlah Hakim MK ya, Pak Asparni ya, beliau sempat masuk MK diisukan dengan ijazah palsu, beliau datang beliau tunjukkan clear tuh masalah. Ini kan nggak selesai, ada turunannya terus dari ijazah skripsi lainnya. Kalau kita membahas di skripsi itu, saya rasa kan menuju untuk dapat ijazah S1 itu atau ijazah kita akademisi itu adalah skripsi. Persyaratan itu didulukan. Kalau persyaratan itu sudah disetujukan, berarti saya rasa mendapatkan ijazah itu sah-sah aja. Tapi kalau skripsi tidak dibenarkan atau skripsi ini misalnya diuji lagi misalnya tidak layak, ataupun yang kita sering lihat ada tanda tangan dekan atau ada tanda tangan dari penguji, kok itu bisa dikatakan sah seperti ini. Kalau kita bicara konteks daripada contohnya skripsi gitu sih. Bang, menurut abang kenapa Roy Suryo kan sudah pada jadi tersangka belum juga ditahan? Apa mungkin kalau menurut dari pandangan hukum abang? Kalau saya sih kalau sudah tersangka seharusnya ditahan, karena ini kasus ini kalau bisa kasus nasional ya. Jadi mereka dengan cara mereka menghadirkan, contoh kemarin ada Wakapolri Igrusiano masalah Ekomjan ya, beliau hadir juga, beliau memberikan keterangan, dan terus kalau nggak salah mantan ketua Muhammadiyah ya yang datang mendukung mereka untuk beri keterangan. Artinya dari sisi itu barangkali ya mereka akhirnya pihak kepolisian menahan. Saya rasa kalau sudah seperti ini sampai ke pengadilan kayaknya nggak ditahan juga. Artinya peluang Roy Suryo DCS untuk tidak ditahan ini besar atau gimana menurut abang? Nggak, peluang Roy Suryo untuk tidak ditahan maksud abang gitu? Ya artinya gini kan, teman-teman wartawan juga tahu lah. Kalau sudah namanya turunan naik ke penyelidikan, seharusnya ditahan. Nah, makanya itu yang saya ketahui bahwa kalau sudah tersangka terus belum ditahan, berarti kasus mereka ini atau ada titipan ataupun ada koordinasi lain di balik ini, sampai akan terkatung-katung, Pak. Bahwa saya pengacara, kalau saya sudah melaporkan seseorang udah naik ke penyidikan, tersangka harus ditahan. Tetapi kalau nggak ditahan, berarti kan rekan-rekan bisa pertanyakan, saya juga bisa pertanyaan seperti itu. Ini ada apa di balik ini? Atau dari pihak pelapor yang lemah, atau dari pihak Roy Suryo dan CS yang punya backingan yang lebih oke, hampir mereka sekarang ditahan. Ataupun menurut saya sih ini kasus nasional. Iya. Gitu. Bang, perlukah mereka mereka kan mengajukan SP3 karena mereka merasa seperjuangan atau satu barisan dengan Egy Sujana, Bang. Pantas gak bang mereka mendapatkan SP3? Ya, saya bilang pantas saja, dikarenakan gak mungkin lah satu LP akan tetapi bisa lepas bisa. Harusnya itu kan satu LP misalnya ada 5, 6, 7 orang, 10 orang, itu harus sama-sama dong. Tidak bisa seperti itu. Nah, ini yang kita melihat ini ada kekuatan dewa kali di atas ini. Oke, menurut abang Roy Suryo CS ini berarti masih satu barisan lah dengan Bang Egy Sujana yang mereka yang sudah datang kemarin ke Pak Jokowi untuk
minta RJ atau SP3 itu Kalau mereka saya bilang satu barisan itu, saya rasa sudah nggak lagi ya. Eji Syara sudah tarik diri dan sudah tidak masuk di dalam tim ini. Yang tadinya teman kami itu, rekan kami senior yang paling jauh itu, dia berkor-kor tentang ijazah palsu dan atau misalnya akademisi Pak Presiden Pak Jokowi itu tidak sah. Tapi beliau keluar ke Solo dan sudah didamaikan RJ. Tapi yang saya bingung, RJ dalam satu LP kok kenapa bisa parsial pasir gitu? Kalau hemat hukum saya, ini saya baru terjadi di Indonesia nih. Ini harus kita punya seno proteksi hukum, harus kaji ini, dan ini kalau boleh dibuat dalam undang-undang. Bang perlukah berkas kan dilimpahkan kepada kejaksaan kemudian dikembalikan. Nah, terus pihak Resuro CS itu menyebut bahwa udah kadaluarsa seharusnya. Itu seperti apa bagaimana? Kalau bicara kedaluarsa itu sebaiknya tanya kepada penyidik pihak kejaksaan. Kan saya juga nggak mengikuti dari awal di LP sampai saat ini udah berapa lama. Bang, tapi langkah terbaik menurut Abang untuk Roy Suryo ikutin langkah Bang Egy Sujana untuk datang ke Solo atau Tanya langsung bersangkutan aja. menurut Kalau saya bukan ranah saya, tapi kalau ini tanya bersangkutan aja. Oke. Ya, karena kalau saya mencampur itu, wah, saya siapa gimana? Pengacara bukan, ya kan? Jadi saya rasa tanya mereka. Tapi secara pribadi ada pesan apa buat Resuro CS? Kalau kesan buat saya apa yang diperjuangkan itu silakan. Ya, buat saya tidak bisa komentar banyak karena itu kan prinsip masing-masing. Ya. Oke. Terima kasih.